Jadi ada nanti perbedaan antara darah itu dan stem cell itu, atau perbedaan darah dengan hormon itu, atau perbedaan darah dengan zinc itu ya. Kalau memang dia dibahasakan dengan darah, maka darah itu difungsikan buat kebutuhan tubuh itu, kebutuhan organ dalam itu, kebutuhan organ gerak itu, kebutuhan organ-organ yang lain, maka itu difungsikan darah itu. Tetapi kalau biasanya dibahasakan hormon atau stem cell atau zinc itu biasanya fungsinya agak spesifik. Biasanya itu dia difungsikan itu buat ini, seperti untuk regenerasi sel, ya, regenerasi sel. Terus sel-sel yang sudah usang atau sel-sel yang sudah mati ini biasanya digenerasi ulang. Terus kemudian kalau ada organ yang tidak berkembang dengan sempurna, seperti teman-teman kita yang ada di sekolah SLB itu, kan banyak tuh yang disebabkan karena organ-organ itu tidak berkembang secara sempurna, maka hasilnya begitu. Maka biasanya ketika ditambah dengan saripati ini atau hormon ini, maka organ itu akan berkembang lagi. Maka biasanya untuk menangani teman-teman yang di sekolah SLB itu pakai hormon itu atau pakai zinc ini bisa biasanya. Kemudian sering difungsikan buat ketika kita luka atau ada perobekan atau ada kerusakan di otot-otot itu atau di tulang itu, maka zinc ini juga bisa untuk regenerasi. Kemudian yang tidak kalah penting itu sering digunakan untuk jantung bocor. Ya, jantung bocor itu, maka hormon atau saripati ini paling bagus dibuat untuk menutupi jantung bocor. Dan alhamdulillah sampai saat ini nih kita sudah berjalan sekitar lebih kurang hampir 27 tahunan ya. Sudah banyak kasus-kasus yang jantung bocor itu yang kita tangani. Alhamdulillah ini hasilnya sangat memuaskan. Obatnya ini biasanya itu hormon ini atau stem cell ini atau zinc ini. Ini biasanya yang disusun ya dengan komposisi, maka komposisi ini diarahkan ke jantung bocor itu. Biasanya selesai semua alhamdulillah. Hanya saja nanti pertanyaannya seberapa besarkah lubang yang kebocoran itu. Maka itu yang menentukan nanti seberapa lama pengobatannya. Tetapi biasanya nggak lama lah. Karena apa? Karena saya secara pribadi itu pun sudah banyak kasus jantung bocor itu yang alhamdulillah saya tangani, dikasih Allah kesembuhan. Terakhir ya, saya masih ingat itu saya menangani kasus jantung bocor itu di Medan ya, di Medan, anaknya teman saya akrab. Pas dia baru lahir sekitar lebih kurang 2 bulan 3 bulan, terus badannya pada waktu itu tidak normal ya, tidak seperti anak-anak seperti biasa itu. Saya masih ingat terus ketika dia dibawa di rumah sakit di daerah Panyabungan itu, dokter-dokter sana tidak mampu ya bahasanya. Akhirnya dia direkomendasikan itu ke kota Medan, ke kotanya langsung. Maka ada di sana satu rumah sakit yang terkenal di kota Medan itu, maka anak itu dibawa ke sana. Jadi ketika dibawa ke sana, terus
setelah dilakukan pemeriksaan secara detail, ternyata ada anak ini disebabkan karena jantungnya bocor. Jadi setelah itu karena biayanya sangat mahal sekali ya. Kalau nggak salah pada waktu itu masih ini kan pada waktu itu lewat telepon ya. Artinya teman saya di Panjabungan, saya masih di Jawa. Jadi saya di telepon digambarkan begini. Jadi ketika ini bahasa dia ya. Ketika anak ini dioperasi dengan begini dengan diambil dari daging yang ada di selangkangan dia atau daging yang di mana gitu loh. Tapi pada waktu itu digambarkan kira-kira biaya yang harus disiapkan itu kurang lebih sekitar 500 juta pada waktu itu. Terus saya ditelepon ke Jawa sini. Terus saya bilangin, nggak apa-apa bang, ini insya Allah itu nanti selesai. Karena apa? Karena kita sering menangani kasus itu. Terus juga biasanya biayanya nggak mahal kok bang, murah kok, saya bilangin. Apa ya katanya, iya nanti kita coba aja, nanti abang saya kirim obat ya. Ya saya kirim. Kalau nggak salah itu saya obati itu lebih kurang 2 bulan ya, 2 bulan atau lebih kurang 3 bulan lah. Setelah itu sudah normal, dicek ulang lagi. Setelah dicek ulang kata para dokter-dokter di sana, jantungnya sudah nutup. Begitu. Padahal pada waktu itu paling berapa, sekitar lebih kurang 2 jutaan lebih kurang 2.700.000 duitnya habis itu, pengobatan sekitar lebih kurang 3 bulan. Alhamdulillah selesai jantung bocornya. Kemudian itu obatnya itu biasanya di sini banyak sih yang arah untuk mengobati, menutupi jantung bocor itu ya. Bisa kita pakai umpamanya nih seperti revitalisasi cing. Bisa, kalau anak-anak bisa pakai Madurepi, bisa pakai Jingsi tonik juga bisa. Tapi memang itu kasus itu sering kita tangani, artinya begitu. Terus setelah itu saya lama tidak pulang ke Medan ya. Ada sekitar 2 tahun 3 tahun, terus belum ketemu sama teman itu, saya pulang lagi. Setelah saya sudah berada di Jawa sini sekitar lebih kurang 6 tahun sampai 10 tahun, saya ketemu lagi sama teman itu. Berkebetulan pada waktu itu saya ditelepon untuk mengatasi kakaknya. Kakaknya itu kena penyakit stroke. Jadi saya mengobati kakaknya, penyakit stroke-nya ya. Terus saya teringat pada waktu itu kasusnya. Saya nanya, "Bang, apa?" katanya. "Itu anak abang yang dulu yang kita tanganin itu, yang jantung bocor itu yang mana sih orangnya?" "Itu udah sehat dari dulu, kan udah sehat," katanya. "Iya, saya kan belum tahu orangnya yang mana gitu. Coba sini," gitu. Dipanggil anaknya, pas berkebetulan anaknya lewat, udah gede banget. Udah normal, nggak ada lagi masalah gitu. Udah baik-baik saja semua gitu. Ya, alhamdulillah selesai jantung bocornya. Begitu gambarannya teman-teman. Jadi obat ini juga sering difungsikan untuk regenerasi sel. Artinya itu obat ini salah satu obat untuk meregenerasi organ, atau salah satu obat itu sering kita bahasakan itu buat awet muda, pakainya ini. Biasanya obat ini diambil itu dari tumbuh-tumbuhan lah, dari akar-akaran sama
Ya artinya sih bahan bakunya itu ini apa? Oh halal ya. Jadi teman-teman paham ya yang saya maksud halal itu ya. Jadi kita tidak usah menceritakan obat orang lain ya, karena nanti tidak baik ya. Jadi artinya bahan baku yang ada di tempat kita itu halal dari ramuan ya. Jadi itu bisa kita lihat ya antara perbedaan darah dan cing itu. Kemudian satu lagi itu kita bisa lihat secara langsung orang yang banyak saripatinya di dalam tubuh atau yang banyak cingnya itu di dalam tubuh atau orang yang banyak stem selnya itu di dalam tubuh itu bisa kelihatan. Ketika apa? Ketika dia lagi sakit. Di luar maksudnya badannya itu selalu awet muda ya. Itu sudah otomatis ketika orangnya itu selalu awet muda, kelihatan orangnya tidak tua, masih umurnya segitu-segitu saja, kelihatan dari raut wajahnya, biasanya obatnya pakai itu. Nah, jadi ketika ada seseorang itu lagi sakit 10 hari, 20 hari, 30 hari, tapi kita melihatnya dia baik-baik saja, dia nyaman-nyaman saja, kok dia dari raut wajahnya segar-segar saja, pres-pres saja. Artinya dalam kondisi sakit 1 bulan itu pun hormon yang ada di dalam tubuh dia bisa mencukupi untuk kebutuhan dia ketika lagi sakit. Tapi ketika kita melihat seseorang itu juga teman-teman kita ketika sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari, kok orangnya kelihatan tidak baik-baik saja, langsung badannya langsung kurus, langsung pucat, terus juga mukanya langsung hitam atau mukanya biasanya agak biru-biru, terus raut wajahnya tidak segar. Begitu ya. Itu menandakan stem sel yang ada di tubuh dia itu atau tabungan yang ada di dalam tubuh dia itu tidak bisa mencukupi ketika dia dalam kondisi sakit 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Jadi gambarannya begitu teman-teman semua. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang fungsi darah secara umum. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.